Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah fondasinya dulu nih, dasar-dasar seni berargumen. Betul. Kita pakai panduan dari kutipan Win Every Argument yang Anda bagikan. Tujuannya simple, biar paham elemen inti yang bikin argumen itu, ya, berhasil gitu. Iya, biar efektif. Sumbernya bahkan cerita soal Diodotus di Athena kuno. Argumen dia kan nyelamatin ribuan nyawa. Jadi ini bukan main-main ya, dampaknya gede. Bener banget. Dan fokus ke dasar-dasar ini penting loh. Sumbernya bilang argumen itu urat nadi demokrasi, cara cari kebenaran, kunci buat maju juga. Sebelum ke taktik yang lebih canggih, ya kuasai dulu fondasinya. Kan judul bukunya aja Win Every Argument. Menang itu tujuannya, tapi menangnya harus di atas dasar yang kuat. Oke, siap. Mari kita bedah pilar fundamentalnya. Yang pertama, kenali audiens Anda. Ini klasik tapi krusial. Iya, kedengarannya simple ya, tapi contoh di sumber ini menarik. Penulisnya pas ngomong di depan audiens konservatif soal kasus Abu Qatada. Oh, yang itu ya? Dia nggak langsung nyerang, tapi dia kaitin argumennya ke Magna Carta. Gimana tuh? Hasilnya, audiens yang tadinya skeptis jadi simpati. Nah, itu dia. Itu nunjukin pentingnya paham audiens itu datang dari mana, cara pandangnya gimana. Betul. Praktisnya gimana? Sumber ini bilang 10-20 detik pertama itu krusial. Rebut perhatian mereka, jangan kebanyakan basa-basi. Dan mengenal di sini itu bukan cuma data demografi ya, tapi soal koneksi. Kontak mata itu penting banget kata sumbernya. Kayak nyebut nama mereka tapi tanpa suara. Oh gitu ya? Iya, jadi jangan fokus baca catatan atau liatin slide terus. Kan audiens datang mau lihat Anda, mau interaksi. Mereka itu hakim dan jurinya. Terus gimana kalau audiensnya gede banget? Atau virtual gitu? Nah, tipsnya coba fokus ke beberapa orang kunci aja. Atau kalau virtual ya ke kamera. Biar tetap ada kesan koneksi personal itu. Menangin hati mereka itu seringkali jadi kunci menangnya argumen. Oke, masuk akal. Lanjut, pilar kedua ini. Wah, ini mengubah cara pandang nih. Kekuatan emosi atau patos. Patos. Iya, kemampuan nyentuh perasaan audiens. Ini katanya harus jalan bareng sama fakta atau logos, argumen logis. Harus seimbang ya? Persis. Ingat nggak debat Presiden AS 1988? Michael Dukakis ditanya soal reaksi emosionalnya kalau istrinya diserang. Oh iya, yang jawabannya dingin banget itu ya? Betul, jawabannya logis banget, tapi dingin. Nah, banyak yang bilang itu momen krusial kekalahannya. Kayak kata Dale Carnegie di sumber itu, kita ini kan berhadapan sama makhluk emosi. Yang menarik di sini, sumbernya itu nunjukin kalau emosi itu bukan musuh logika loh, malah penting buat rasionalitas. Justru penting. Gimana tuh? Ada riset Antonio Damasio soal pasien namanya Elliot. Dia kehilangan kemampuan merasa emosi gara-gara tumor. Hasilnya, dia nggak bisa bikin keputusan rasional yang sederhana sekalipun. Serius? Nggak bisa milih mau makan apa gitu misalnya? Kurang lebih gitu. Jadi, patos itu seringkali lebih nendang efeknya dibanding logos. Tapi idealnya ya dua-duanya jalan bareng. Oke, terus gimana caranya biar seimbang? Ya pakai cerita yang menggugah. Sumbernya nyebutin kisah tragis Amal Hussein di Yaman atau blogger Raif Badawi di Arab Saudi. Pilihan katanya juga harus pas. Cerita ya. Dan kalau memang relevan, tunjukin juga emosi Anda secara otentik. Kayak penulisnya pas marah di debat Oxford Union itu. Kuncinya di keseimbangan itu. Oke, paham. Fondasi ketiga, ini sering banget nih diabaikan, mendengarkan. Nah, ini dia. Sering banget orang fokus ngomong doang. Iya kan? Sumbernya bedain antara sekedar dengerin sambil lalu sama benar-benar mendengarkan yang aktif. Kayak kita waspada kalau dengar suara mobil ngebut gitu. Beda ya, dengar sama menyimak. Kenapa? Ini fundamental banget buat argumen. Karena kalau kita mendengarkan secara kritis, kita bisa nangkap kelemahan lawan. Klaim palsu, atau omongan yang nggak konsisten. Oh, jadi bisa buat nyerang balik ya? Bisa dibilang gitu. Tapi ini cara menang yang elegan, nggak perlu teriak paling kenceng. Contoh jeleknya, ingat George H.W. Bush yang liatin jam pas debat? Hahaha, ya ingat. Kelihatan nggak peduli banget ya? Nah, itu fatal. Tapi mendengarkan tuh nggak cuma soal nyari kesalahan lawan loh. Itu namanya mendengar kritis. Ada juga mendengar empatik. Mendengar empatik? Maksudnya? Ya, membangun jembatan. Tunjukin respek. Itu bikin lawan bicara dan audiens jadi lebih terbuka sama argumen kita nanti.
Oke. Jadi ada dua sisi ya, kritis dan empatik. Ada tips praktisnya nggak? Ada. Sumbernya nyaranin mencatat. Mencatat, kayak di kuliah gitu? Ya, tapi ini serius. Orang kayak Bill Gates, Richard Branson aja pencatat ulung katanya. Tujuannya buat nangkep poin kunci lawan, siapin sanggahan, dan kadang kayak yang penulis lakuin ke Otoreh, bisa buat njebak lawan pakai omongan dia sendiri sebelumnya. Jadi catatan itu kayak senjata rahasia gitu. Wah, oke. Jadi kalau dirangkum nih, intisari dari dasar-dasar argumen ini apa aja? Menurut sumber kita dari Win Every Argument, itu intinya ada 3 pilar utama buat argumen yang kokoh dan menang. Apa aja tuh? Pertama, kenali audiens Anda dalam-dalam, bangun koneksi emosional. Kedua, pakai kekuatan emosi, patos, sama logika, logos secara seimbang. Ingat, keduanya saling butuh. Oke, audiens, terus emosi dan logika seimbang. Yang ketiga? Yang ketiga, jadilah pendengar yang aktif. Kritis buat nemu celah, empatik buat bangun hubungan. Nah, itu dasar permainannya, Sam. Sip, jelas banget. Jadi 3 pilar fundamental, kenal audiens, seimbangkan emosi logika, dan dengarkan secara aktif. Betul. Sebagai penutup nih, coba kita bawa ke pengalaman Anda sendiri, para pendengar. Coba deh renungkan. Mengingat betapa pentingnya nyimbangin logika dan emosi buat meyakinkan orang, kapan terakhir kali Anda secara sadar nyoba ngelakuin itu pas lagi berargumen? Wah, pertanyaan bagus. Atau jangan-jangan seringnya berat sebelah? Ke logika aja atau emosi melulu? Dan kira-kira apa ya dampaknya kalau nggak seimbang gitu ke hasil argumen Anda? Coba direnungkan ya. Menarik banget buat dipikirin. Oke, terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.